interval ekstensi. Jadi metode interval itu bertujuan untuk meningkatkan paru jantung, VO2max. Jadi dalam persiapan tahap general ventilation, jadi priorisasi umum, itu pertama yang harus kita kembangkan adalah bagaimana kondisi fisik atlet kita itu secara umum dulu. Speed diberikan belum. Jadi modelnya adalah model latihan banyak ke arah daya tahan. Daya tahannya mana paru jantung. Itu berapa minggu? Nah setelah itu sekian minggu baru dikombinasikan ada speednya, ada fleksibilitasnya dan sebagainya. Nah sekarang satu-satu akan saya katakan. Nah metode interval ekstensif itu tesnya di awal harus kita tes. Kita tes yaitu dengan tes Bartle. Kalau kita tes kita tes 12 menit. Kalau saya untuk ada harus 15 menit. Nah, dari tes Bartle akan didapatkan hasilnya berapa. Kita akan tahu kecepatannya meter per detiknya. Saya nggak ada apa tulis ya. Tidak ada. Apa tulis? Apa tulis? Bisa naik di sini. Tidak ada. Bisa ada, tapi tidak ada. Nggak bisa. Besar Pak. Bisa. Ini aja. Saya lewat ini aja. Jadi kita melatih di awal itu adalah meningkatkan kebugaran atlet kita. Nah, atlet kita kebugarannya apa? Untuk paru jantung kita. Ini baru paru jantung, belum ototnya, paru jantungnya. Nah, dengan metode interval ekstensif. Nah, caranya kita tes dulu, lari 15 menit dengan Bartle. Nah, misalkan tes 15 menitnya dia bisa mencapai 15 menit itu mencapai 3000 meter bila tes lari. Lari 15 menit dia bisa mencapai 3.500 meter, ya kan? Kalau saya lihat ya, 3.500 meter. Nah, nih, dari 3.500 meter kita akan lihat pertanyaannya berapa kecepatan meter per detik. Jadi kita harus ajar, oh 3.500 meter sudah bagus, bukan itu. Kecepatan meter per detiknya berapa? Nah, kita bagi 3.500 dibagi, kan itu. 3.500 dibagi 15 kali 60 detik. Sebenarnya kali 60 detik, jadi berapa? Kali 60 detik berarti 900 ya. 15 kali 60 detik. Ya. Jadi 900 detik. Nah, ini sama dengan berapa? Coba 3.500 dibagi 900 berapa? Coba. Coba dicari di sini. 3,88. Sudah masuk 4. 3,9 meter per detik. Inilah kecepatan. Apa maksudnya? Nah, sekarang kalau kita ingin latihan di lapangan 400 meter,
tahu jaraknya sekarang. Misalnya di lapangan atletik 400 meter kita tahu berapa kecepatannya 1 meter atau kecepatannya 400 meter. Kita bagi 400 meter, waktu tempuh hari 400 meter. Berarti 400 meter dibagi 3,8 meter per detik. Meternya hilang kan? Meternya hilang, jadi berapa? Coba Bapak Ibu bagi 400 meter bagi 3,8. 105 detik. Ya kan, meternya kan sudah hilang, meter hilang. Matematiknya kan? Iya. Nah, inilah kecepatannya satu putaran itu yang 100%. Paham dulu ini dulu. Untuk mendapatkan paham dulu tidak. Kalau dapat susah saya untuk lanjut. Jadi kita melatih tenanan gitu. Jadi 105 kurang lebih 1 menit 45 detik. Itu kecepatan 100 per persen. Nah kita tinggal, oh dia 2 kali 5 kali, nah kan itu. Hari ini latihannya hanya latihan hari ini. Ini latihan interval ekstensif 2 kali 5. Argumennya berapa? Berapa tadi? 3.500. 3.500 meter. Iya. 3.500 dari contohnya itu. Dicoba yang 3.100 itu benar nggak hasilnya? Coba hitungannya. Kalau 3.500 berarti kecepatan itu cepat banget. Coba. Misalkan 3.100 dibagi 15 berapa? Benar nggak hasilnya? Betul? Berapa? 45. Nah, kalau 3.500 berarti terlalu cepat ya. 50,55 sudah dibagi dengan ini ya. Sudah dikali 0,1 juga sudah ditambah 33 jadi 80 sekian, jadi tinggi sekali, hebat untuk lari maraton. Nah, rata-ratanya mereka itu atlet kita tidak sampai 3.000 itu sulit sampai. Coba Mbak cari yang 3.000. Saat saya hanya mencapai 3.000 meter. 3.000 meter itu dalam waktu 15 menit. Iya. Ya, 3.000 bagi 15.
Kalau dia berlari 3.500 kurang mungkin ya, terlalu tinggi. Ya dah. Ya. Nah, inilah saudara-saudara, nanti kita rumusnya pakai ini saja. Rumus awalnya seperti itu. Rumus yang dulu kayak gini. 6,5 tambah 125 kali jarak tempuh. Itu yang operasional kalimat atau rumusnya. Coba sekarang kalau dia berlari, atlet saya hanya mampu berlari 2.800 misalnya. Coba 2.800, coba Bapak Ibu, 2.800 dibagi 15 kurang 133. Gitu? Kali 0,172 tambah 33,3, hanya 42. Ya. Ya. Ya, coba kalau 3.500 sudah. Ya, aplikasinya di rumus center 3.500. 50 kemana di aplikasinya hitungannya itu 50 kemana di sini ada, dicari di Play Store. Coba kita cari ya. Ada rumus, kita tidak perlu dicari. Ada yang salah kita ya. Kita kembali lagi. Resortnya apa namanya? Ribut, pakai aplikasi aja. Bisa dipakai. Ya, bisa dipakai aplikasi. Hitung. Nah, kita nanti pakai standarnya. Resmi kita, ingat resmi. Kita ambil aja resmi kan bulat kan? Dianggap aja. Ya, 52 saya 65. Artinya kita sudah bisa 55. Berapa ronde pun dia keluar. Gimana cuma 3 ronde ya kecil. Udah ya tahan. Kita belum bicara daya tahan untuk kekuatan otot dan sebagainya belum. Kita taruh dulu. Untuk kebugaran kita. Paham maksud Bapak Ibu? Paham. Jadi mati itu untuk kebugaran kita. Kalau itu hati kita bugar pasti sehat. Paham? Nah, mengapa kita ini 3 ronde teknik? Nah, inilah Bapak Ibu yang harus kita kuncinya harus sekian. Jadi Bapak Ibu tulis betul. Kalau atlet saya misalnya aktif Polda boleh deh di bawah 50, panglima 50 boleh. Atlet Polda untuk kebugaran kita. Paham maksud Bapak Ibu? Paham. Jadi mati itu untuk kebugaran kita. Kalau itu hati kita bugar pasti sehat. Paham? Nah, mengapa kita ini 3 ronde teknik? Nah, inilah Bapak Ibu yang harus kita kuncinya harus sekian. Jadi Bapak Ibu tulis betul. Kalau atlet saya misalnya aktif Polda boleh deh di bawah 50, panglima 50 boleh. Atlet Polda. Tetapi kalau sudah aktif PON, ya maaf, Anda harus sekian. Kalau tidak mampu ya bukan. Kayak sepak bola itu, STY ya? Apa? Pelatih sepak bola Indonesia itu siapa? STY ya? Itu udah kembangkan anak ilmu main. Mengapa Thailand kalah? Karena dokumennya rendah.
2 kali 45 menit oke, baru itu tambah tempo. Kita yuk. Berapa rata-rata pemain sepak bola Indonesia sekarang? Sudah 50 sekian. Kalau saya katakan mau cepat lagi harus 55-60. Belum latihan speednya lagi loh. Owen, tahu nggak pemain sepak bola Inggris Owen? Apa? Owen yang pemain sepak bola Inggris. Berapa 400 meternya? 48 detik. Ronaldo berapa 100 meternya? 10,8. Mau apa? 10,8 kali ini. Ini pemain bola gitu. Mau main cepat ya enggak sih. Lihat larinya cepat-cepat semua nih. Nah inilah konsep untuk kita melatih. Mau bagus atletnya itu bukan. Saya di pelatnas pegang untuk sprinter, nah pulang aja. Saya latih juga oke. Apa maksudnya? Nah inilah Bapak Ibu, ini untuk kebugaran paru jantung, namanya VO2 max-nya itu. Jadi tingkat kebugaran jasmaninya. Jadi kalau VO2 max-nya tidur, pasti orang itu sehat, pasti dia sehat. Tapi maaf, tidurnya sampai pagi, langsung HP, malam HP harus dipukul. Saya dulu jadi pelatih nasional, HP malam pukul. Jam 9 HP pukul. Karena dia main ini. Besok pagi latihan. Nanti karena sampai jam 3. Jangan nonton latihan. Itu udah HP itu. Jadi Bapak Ibu harus ada komitmen dengan pelatih dan pelatih. Pelatih saya itu kerjanya ngomong ini, Pak. Sampai kena sikis barang. Adik saya juara sikil yang di Palembang itu. Itu pernah pulang sebelumnya tuh udah kena sipilis ibu saya. Masih SMA. ATM mana? Dipegang pacar saya. Jadi honor apa duitnya dipegang. Berapa kilo? Sudah kerjanya gitu aja. Nanti pulang sekolah mana? Ada kena sipilis. Sama Pak Buasan pulang mana aja. Kamu nggak bisa diatur. Akhirnya dia sadar lagi, kembali lagi. Dia punya potensi untuk sprint. Dulu junior 200 dia pecah rekor, 100 dia pecah rekor junior. Jadi saya masuk terkenal juga. Wah pelatih Sohaji, bukan saya, pelatihnya dari Papua. Nah saya moles-moles itu gitu. Kamu harus ini yang siapa? Pon dapat hadiah, beli ninja, tabrakan, pecah dulu. Ya sudah, dada di olahraga. Nah inilah saudara disiplin. Jadi selalu ditanamkan di benak kita bahwa VO2 max akhir saya untuk Porda itu ya 45. Nah kalau enggak ya sorry deh. Kalau untuk 45, adik bapak pasti baru parunya loh, saya juga belum kekuatan ototnya loh ya. Habis itu kita bicara dari sini sudah paham belum? Baik, paham ya. Silakan. Itu kan tadi untuk mengetahui mengukur untuk kesulitannya. Ya. Kita sebagai pelatih gimana treatment yang untuk meningkatkan kesulitannya? Makin lama ditambah. Bukan setiap hari latihan itu loh ya. Seminggu bisa sekali, 2 kali. Nanti yang lain didapat latihan yang lain. Apa maksudnya? Jadi ojo bendino pemain sakit dipulih. Dia lari sekian kilo kan susah. Jadi hari ini latihan dia termasuk berat, besok latihannya apa? Ringan, teknik sedikit, kekuatan, kasih divariasikan. Minggu depan tiap hari ini kita latihan apa? Ditambahkan berapa persen nanti kan bisa dibagi-bagi. Terus sekarang hanya 40, saya targetnya 52. Berarti tiap bulan dia harus naik sekian. Misalnya hari ini hanya bisa mencapai sekian, besok tambah lagi waktunya. Nah maksudnya
Ya tidak bisa, harusnya saya tidak bisa. Yang ngerti kan pelatihnya. Target terakhir harus sampai sekian. Nah ini yang saya beri masukan ke KONI provinsi, tapi sementara ini belum digubris. Harusnya setiap cabang itu lebih-lebih untuk dalam daerah Jawa untuk cabang-cabang yang menggunakan motor dan catur di dalam itu harus tahu meternya berapa, bukan print. Begitu mau membuat kita males. Di renang pun tesnya renang. Maksudnya tesnya renang. Balap sepeda tesnya di balap sepeda. Balap sepeda itu ada tesnya. Balap tapi dimodifikasi. Nah inilah Bapak Ibu, tidak semuanya sama multi stage. Kalau saya nggak setuju. Begitu. Ya kan, zaman seria di KONI tesnya multi stage dia kan benar kan? Apa itu? Iya karena yang tes itu orang dari atlet kemudian NMBK itu. Paham maksudnya Bapak Ibu? Jadi ini sudah di 1:1. Jadi di dalam latihan program latihannya bisa 1:1. 1:1.5 boleh. Dari sini paham? Nah istirahat kalau sudah 5 kali istirahat bisa 5 menit. Istirahat persen 5 menit. Jadi atlet kita sudah lari 105 lari ya, 1 kali dicatat lari, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Dia harus mencapai kecepatannya 105, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih, harus lari sekian. Lari oke, berat pelambatan, kurang cepat. Kita selalu ingatkan, oke, istirahat 100 detik. Oke, siap lari, bos. Kalau itu atletnya ada 4 orang enak, 2 lari, saya ini dia lari lagi. Jadi masuk lari, ini masuk lagi lari. Jadi hanya 105, jadi ganti. Jadi lebih mudah kan? Iya. Paham? Itu 5 kali, sudah 5 kali istirahat 5 menit. Setelah itu latihan lagi seperti tadi. Nah, inilah Bapak Ibu. Ini modelnya kita latihan di interval. Tapi di luar bisa juga continuous running. Berapa kilo jaraknya continuous running? Continuous running itu maksudnya lari terus. Nah, misalnya 6 kilo dibagi 6.000 dibagi 105. 3,8. Coba 6.000 dibagi 100. 6.000 dibagi 3,8. Itu berapa? 6.000 1.578. 1.578 dibagi 60. Bagi 60. Kan 6 kilo, 6.000 dibagi 3,8. Dibagi ya 1,5 jam. Dia harus berlari 1,5 jam. Ini variasi kita. Paham maksud? Continuous running, lari terus. Atau dia lari cross country, kalau orang bangun gua ngedul pokoknya 6 kilo waktunya 1 menit. ulang lagi ya, itu terakhir tadi. Contoh lari 6 km. Ya, hari ini kita lari 6 km. Waktunya berapa pelatih? Waktunya sekian harus satu tempuh. Satu ya nah. Kecepatan itu Kecepatan rata-ratanya 3,4. kemudian Ya kita dapatkan waktunya 6.000 meter itu. 1.578 Dibagi ya kan? Dan baru detik itu. ya Itu kan dibagi 60. ya udah ternyata mungkin ya Nah,
Paham ya Bapak? Ini kita ya. Itu harga yang 15 menit ya kemarin nggak? Yang 12 menit. 12 menit itu kecepatan. Kalau kita ingin tahu kemampuan bottleneck-nya. Apa maksudnya? Kalau dia 3 berapa tadi? Berapa meter? 15 menitnya 3.500 ya? Iya. 3.500. Kita akan lihat bottleneck-nya berapa 3.500. Kita masukkan ke serumusnya sini. Kita mencari 3.500 itu berapa besarnya bottleneck? Coba Bapak Ibu, coba dicari. Ya, 0,172 kali 3,8 enggak 3.500 dibagi 15. Nah, jadi 3.500 berarti 3,8 kan? 3,8 kan 0,7172 kali 3,8. Coba. 193,8 Kurangi 133 tambah 33,3. Kilo. Kita mencari hah? 94,14. Oh iya. Coba dicari dulu, coba dicari rumusnya ini. Ini 0,172 coba Bapak Ibu kali 3.500 dibagi 15 kurang ini dulu. Ini kurang ini dulu. Ini dulunya adalah dulu kita cari 3.500 dibagi 15 kurang 133. Pinter ya? Berapa? Coba Pak, cari. 3.500 dibagi 15 50 ini dibagi 15 ya. 3.500 dibagi 15 kurangi 133. Hasilnya 50. Nah, sekarang dikali